Assalamualaikum semua. Eh, Seperti yang sudah kami janjikan, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disubmit melalui form. Jadi ini ada lumayan ya, banyak ya Bu Yuli pertanyaannya. Apa aja tuh? Jadi yang pertama kita mau membahas tentang menjadi dosen. Pertama, bagaimana perasaan menjadi dosen? Sebelum menjadi dosen, saya jadi guru. Nah, ketika menjadi guru itu sebenarnya selama kuliah di UNJ itu tidak ingin jadi guru. Jadi begitu stres menjadi guru. Tapi setelah menjadi guru. Karena Ibu dulu ngajarnya di SMK ya? Iya, di STM. STM Tubun namanya, tukang bunuh. Serem banget. Jadi anak-anaknya tawuran gitu ya selama kuliah. Materinya ada pengelolaan kelas, tapi luar biasa ketika masuk ke kelas itu menghadapi hal yang di teori mungkin ada bagaimana solusinya, tapi tidak bisa bekerja ketika di sekolah kita terapkan gitu. Jadi memang pengelolaan kelasnya itu merupakan hal yang signifikan penting untuk guru pemula. Setelah itu ternyata itu adalah awal titik hidup saya gitu. Setelah di STM ketemu anak-anak yang hobi tawuran, minum-minum dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya jadi termotivasi, oh ternyata profesi guru itu sampai bisa merubah orang lain ya, merubah cara pikir dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Sepakat. Akhirnya ketika menjadi dosen lebih senang lagi karena sudah mulai ada rasa senang mengajar, senang memberikan kontribusi. Kebetulan prinsip hidup saya orang yang baik sebaik-baiknya manusia itu kan yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan saya pikir profesi ini merupakan profesi yang memberikan kontribusi cukup banyak gitu ya untuk orang lain, khususnya karena dosennya dosen di UNJ yang guru mahasiswanya adalah calon guru, kemudian dan guru itu sendiri, maka pasti akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Jadi perasaannya itu senang, happy karena enjoy, dan saya pikir ketika kita melakukan sebuah profesi, salah satu hal yang penting untuk kita pertimbangkan ya profesi itu adalah profesi yang kita sukai gitu. Gimana Bu Ella? Sama, sepakat sih. Karena saya juga suka ngajar, suka ngomong sih lebih tepatnya. Jadi kalau udah ngajar tuh kayak kadang terlalu excited, jadi pas selesai satu kelas gitu Bu, saya tuh bisa ngos-ngosan gitu. Karena kadang terlalu excited gitu. Jadinya ya gitu deh, kalau udah kayak dari jam terus-terusan gitu kan, itu bisa kayak tepar tuh seharian. Satu lagi, nah karena kita berinteraksinya sama manusia, karena dulu kan saya lulusan SMAKBU, kami biasa di lab. Kalian nggak tahu itu SMAKBU? Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor. Wow. 4 tahun deh ya? 4 tahun belajar kimia. Ya, jadi terbayang gitu ya, semuanya di lab berinteraksi dengan bahan-bahan kimia gitu ya. Dan ketika menjadi dosen itu, atau misalnya ketika menjadi guru STM itu, kita menemui orang-orang yang berbeda. Bahkan misalnya mengajar topik yang sama, misalnya ya ikatan kimia, di kelas ini responnya beda, kelas ini responnya beda. Jadi selalu ada hal yang baru. Dan rasanya sih selalu muda gitu ya, karena ketemu mahasiswa yang ya unik-unik juga gitu cara menghadapinya. Jadi happy. Iya, happy. Ya, sama. Ya, kita lanjutlah, kayaknya itu bakal panjang kayaknya. Lanjut apa tuh? Pertanyaan kedua, bagaimana rasanya jadi dosen muda? Ibu masih muda nggak? Ya, sebenarnya saya udah nggak muda ya, tapi intinya gap kita cuma sedikit loh sebenarnya. Nggak ada gap sih sebenarnya. 10 tahun. Nah ya, jadi sebenarnya jadi dosen muda itu positifnya ya kita bisa memberikan, karena mungkin energinya masih lebih banyak ya gitu. Dan ketika saya pulang pertama kali ke Indonesia itu saya sangat ideal 2013. Jadi ini udah 6 tahun lah, belum 6 tahun, 5 tahun lah ada di Indonesia. Jadi pertama exciting sampai saya bikin platform ya, waktu itu sama Bu Ella juga, tesisnya Bu Ella komen satu-satu, so tired. Jadi capek sekali nilai satu-satu gitu ya. Jadi tapi teman-teman terus sering bilang, paling Yuli ini bisa bertahan nih 6 bulan aja lah, setelah itu lagi langsung unmotivated. Tapi alhamdulillah 5 tahun tetap motivasi, bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswa, untuk profesi saya gitu ya. Tapi intinya adalah karena energi lebih banyak, bisa jadi lebih ideal, karena kan seperti yang saya bilang tadi, baru pulang dapat ilmu rasanya mau di-share semuanya gitu ya. Tapi ingat, kita punya keterbatasan gitu ya, khususnya kalau saya kondisi fisik gitu. Kemudian
Yang lain banyak hal yang kita mungkin ketika kita pernah bermimpi misalnya, oh saya mau merubah sesuatu gitu ya, Iya. saya ingin memberikan Pasti kontribusi, setiap orang punya sih. semua orang punya harapan lah gitu ya. Harapan. Nah pada saat itulah seringkali harapan sama kenyataan yang ada di lapangan itu nggak sinkron gitu. Nah kalau di teori pendidikan sih kita bilangnya dialectical thinking, kita harus berpikir di dua sisi. Yep. Jadi misalnya kalau kita pikir metode, teacher center jelek, student center bagus, nggak juga gitu. Iya. Dua-duanya harus tetap diterapkan gitu ya. Jadi kita harus fleksibel juga gitu ya. Ada hal yang prinsip yang harus tetap kita pegang, tapi kita juga harus, artinya ketika ada hal-hal itu bisa dinegosiasikan, itu pasti bisa kita negosiasikan. Gitu. Yep, betul. Sepakat. Lanjut kayaknya ya. Bu Ella, ada tanggapan tentang dosen muda? Apa ya? Ya kayaknya ngerasanya kalau jadi dosen muda tuh kayaknya saya pengen ya belajar terus aja sih. Maksudnya sebagaimanapun itu ya dosen-dosen yang sekarang kan dosen-dosen saya ya. Jadi maksudnya emang terus pengen belajar dan apa ya rasanya kalau sama mahasiswa mungkin wah, atau pernah ketemu sama wali murid maksudnya orang tua mahasiswa gitu, ini dosennya gitu, ataupun ke pertemuan ini dosen gitu, maksudnya mungkin pasti sering kayak gitu, mungkin kelihatan masih kayak anak SMA kali ya. Jadi paling menunjukkan aja kalau misalnya ya saya ini dosen gitu, maksudnya dengan mudah-mudahan dengan prestasi sih ya. Iya, gitu, dengan hal-hal yang bisa kita ya capai. bisa kita capai. Yep, lanjut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa bedanya dosen dengan guru? Pertama beda, satu dosen satu guru. Jadi dosen, kalau misalnya dosen ya mengajarnya kan sebenarnya lebih sedikit ya, karena sebenarnya jadi dosen itu punya 3 komponen penting yang memang harus ada semua gitu. Jadi dari mengajar, harus meneliti juga. Tridharma perguruan tinggi. Ya, kemudian harus juga mengabdi kepada masyarakat, pengabdian. Artinya ilmu kita harus bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, guru juga ada gitu ya, tapi mungkin lebih terfokus ke mengajar, makanya mengajar komponennya lebih banyak. Mulai ada sekarang misalnya penelitian ada, tapi itu komponen yang sangat mungkin kecil ya. Tapi tridharma itu untuk dosen adalah sebuah kewajiban. Sehingga sebenarnya misal dalam seminggu dosen itu mengajar 3 kali ya, misalnya hari Senin, Rabu, Jumat, mengajar jam 8 sampai jam 10, tergantung SKS yang mata kuliah yang diampu. Kita jadi dosen itu minimal 9 SKS, kemudian 3 SKS-nya untuk penelitian ya Bu Ella ya, dan ini kayaknya Bu Yul masyarakat. sedang menjelaskan undang-undang dosen dan dosen. Nah, jadi kita harus memenuhi itu minimal. Nah itu saya pikir waktunya lebih luang ya, karena sebenarnya di luang itu kita di waktu luang itu kita diharapkan bisa melakukan hal lain seperti meneliti dan mengabdi. Nah kalau guru kan biasanya setiap hari memang ada jadwal mengajarnya juga, tapi cukup penuh gitu untuk melakukan hal-hal yang di luar mengajar gitu. Jadi sisanya lebih fokus personal juga development agak gitu. Jadi misalnya guru-guru mungkin kalau di waktu luangnya dia harus mempersiapkan ngajar karena kelas yang diampu juga kadang banyak. Kalau yang sering banyak dibilang itu katanya administrasinya sangat banyak, RPP, beban prota, prosem dan sebagainya. Dosen buat RPP nggak sih sebenarnya? Iya, dosen itu juga buat RPP. Kita buatnya per semester, namanya RPS. Rancangan pembelajaran semester per semester kita buat juga gitu ya. Tapi mungkin tidak sedetail RPP gitu ya. Tetap langkah-langkahnya apa yang harus kita capai. Nah, di luar itu kita agak fleksibel karena memang pencapaian mahasiswa juga beda-beda gitu ya. Kadang kita agak fleksibel di topik mana, agak panjang di topik ini harus bisa kita tarik lagi gitu ya. Jadi dan penugasan individu mahasiswa itu lebih mandiri. Jadi ketika kita berikan tugas, dia lebih bisa, dia searching, dia mencari berbagai sumber. Jadi adult learning lah, pembelajaran orang dewasa tuh lebih andragoginya lebih muncul di pembelajaran universitas lah, di universitas dibandingkan di SMA. Kemudian kalau yang lain-lain mungkin kayak kurikulum, mungkin kita akan di yang sesi lain kali ya bahasnya perbedaannya. Sementara mungkin itu aja yang paling menonjol kali ya. Dan waktu kerjanya tadi ya. Waktu kerja ya. Karena kita kadang ya sampai malam juga kadang. Ya biasa aja sih. Lanjutlah yang selanjutnya itu katanya dosen itu kalau libur ngapain? Saya libur tidur. Iya. Jadi sejujurnya. Jadi karena pekerjaan
Kok Bu Yuli sih lebih tepatnya yang sibuk ya, kalau saya sih. Banyak sekali gitu ya. Jadi beberapa tanggung jawab yang harus dikerjakan di kampus, Jadi libur itu menyenangkan untuk gitu. Pertama jalan-jalan sama anak-anak saya. Kemudian jadi kita harus finding tempat kemana ya, berenang kah, quality time dengan family gitu ya. Buat saya itu adalah hal yang sangat penting gitu ya. Jadi jalan-jalan sama keluarga. Kemudian yang kedua tidur karena saya lelah sekali istirahat gitu ya. Jadi lebih banyak istirahat di rumah. Oke. Kemudian yang lain adalah kadang pekerjaan misalnya menulis jurnal itu tidak terkejar ketika hari-hari biasa. Nah, saat itulah saya waktu yang tepat untuk saya bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya butuh konsentrasi cukup tinggi gitu. Karena nggak bisa di hari biasa gitu. Karena hari biasa ada konsultasi mahasiswa itu luar biasa bisa seharian. Ya, kadang yang konsul bukan mahasiswanya ya. Bukan mahasiswa bimbingan saya. Oke, Bu Ella ada tambahan? Mungkin itu dulu kali, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum semua.